Apakah kamu sering membicarakan startup yang sukses? Tentang bagaimana sebuah ide bisa mengubah dunia? Tapi, hari ini, mari kita bicara tentang harga yang harus dibayar untuk kesuksesan itu. Lebih tepatnya, mari kita bahas film The Social Network, dan kita bongkar pengkhianatan bisnis terbesar yang selalu menghantui para pengusaha. Film ini, saya sering bilang, bukanlah tutorial how-to untuk membangun perusahaan besar yang sukses. Ini adalah dokumentasi tentang bagaimana ambisi, kecepatan, dan kecerdasan bisa menghancurkan etika, persahabatan, dan hati nurani. The Social Network adalah kisah tentang seorang anak jenius yang ingin diterima. Tetapi, ia malah membangun kerajaan bergelimang harta yang akhirnya memisahkannya dari semua orang. Ini bukan hanya soal puluhan miliar dolar, loh. Ini soal relatability perasaan ditinggalkan, dikhianati, dan melihat ide yang kita biayai direnggut oleh orang yang kita percaya. Mari kita mulai dari Eduardo Saverin. Dia bukan programmer, dia adalah satu-satunya orang yang percaya pada Mark saat Mark bukan siapa-siapa. Ingat adegan perpisahan Mark dengan pacarnya, Erika? Mark dicampakkan, dan dalam kemarahannya yang dingin, dia membuat face mask. Itu jahat, tapi itu adalah percikan api yang membuktikan jenius teknisnya. Ketika Mark sadar dia bisa membuat sesuatu yang lebih besar, sebuah direktori sosial untuk Harvard, dia butuh modal. Dan disinilah Eduardo melakukan kesalahan fatal, kesalahan yang relatable bagi banyak dari kita yang baru memulai. Eduardo memberikan $1.000. Dia memodali Mark. Dia menjadi Chief Financial Officer, CFO, dengan saham 30%. Tanpa banyak dokumen hukum yang ketat. Hei, mereka bersahabat. Siapa yang butuh pengacara saat kamu punya masalah dengan sahabatmu? Eduardo melihat potensi, tapi dia juga melihat sahabatnya. Di benaknya, ini adalah proyek sampingan yang menyenangkan. Di benak Mark, ini adalah perang. Dia main aman. Di sisi lain, Mark pindah ke Palo Alto, California. Lingkungan yang berbeda total. Di sana ada Sean Parker, rockstar teknologi, founder Napster yang liar, dan dia melihat potensi miliaran pada diri Mark, bukan sekadar $1.000. Parker bilang, buang iklan itu, Mark. Fokus pada pertumbuhan. Kamu tidak butuh uang iklan. Keputusan Mark pindah ke California itu cerdas secara bisnis, tapi itu adalah pertanda kematian bagi persahabatannya dengan Eduardo. Eduardo, dari New York, merasa ditinggalkan. Dia panik ketika Mark butuh uang sewa server dan dia membekukan rekening, yang sah-sah saja dia lakukan sebagai CFO. Tapi bagi Mark, itu adalah pengkhianatan terhadap visi perusahaannya. Di mata Mark, Eduardo adalah rem yang menghambat kecepatan roketnya. Dan disitulah Sean Parker mengambil alih kendali. Parker membawa term sheet pertama dari investor besar. Ini uang sungguhan. Tapi, uang sungguhan datang dengan term sheet yang kejam. Mereka melakukan restrukturisasi perusahaan. Ini adalah kata manis untuk pengkhianatan yang dilegalkan. Dengan dalih mendirikan entitas baru yang lebih besar, Mark dan Parker menyusun ulang kepemilikan saham. Eduardo, dia diminta menandatangani kontrak yang menyusutkan sahamnya dari yang awalnya lebih dari 30% menjadi 0,03%, disusutkan 1/1000 dari saham awal menjadi nyaris tidak ada. Bayangkan, kamu yang memodali uang pertama kali, kamu yang percaya pada visi masa depannya, dan kamu duduk di sana, menandatangani dokumen yang membuatmu tersingkir dari keuntungan terbesarmu. Lalu, ada drama The Winklevoss, si kembar atlet dayung. Selain kaya, si kembar punya status sosial yang diidamkan Mark. Si kembar ini yang punya ide pertama untuk jejaring sosial Harvard Connection. Mereka mempekerjakan Mark untuk coding platform itu. Mereka percaya dia. Mereka memberinya trust. Mark setuju. Tapi dia tidak pernah mengirimkan kodenya. Sebaliknya, dia menggunakan waktu itu untuk membuat The Facebook.
Nah, di sini letak perdebatan etika yang besar. Apakah Mark mencuri ide? Dan bagaimana dengan Sean Parker, arsitek dari semua pengkhianatan ini? Dia yang mendorong Mark untuk kejam, dia yang mengajarkan Mark cara berbisnis di Silicon Valley. Well, bahkan ular pun bisa digigit. Parker, si rockstar yang terlalu liar, menjadi liabilitas. Setelah insiden penangkapan karena narkoba, Dewan Direksi, yang justru diyakinkan Parker untuk dibentuk, menendangnya keluar. Sebuah ironi yang pahit. Parker mengajarkan Mark untuk kejam, dan Mark menggunakan pelajaran itu untuk menyingkirkannya. Pada akhirnya, film berakhir dengan Mark yang sendirian di ruang sidang, ditinggal oleh pengacaranya, menunggu notifikasi penerimaan pertemanan dari mantan pacarnya, Erika, di platform media sosial yang dimilikinya sendiri. Dia memenangkan semua kasus, dia punya kekayaan yang tak terhitung. Tapi dia tidak punya teman, dan dia tidak punya cinta. Mark hanya melamun, merefresh halaman permintaan pertemanan, menunggu Erika menerima permintaannya. Dia kehilangan orang-orang yang mengenalnya sebelum dia menjadi Mark Zuckerberg, si dewa teknologi media sosial. Film ini, teman-teman, adalah pengingat yang jelas bahwa how to terpenting dalam bisnis adalah memilih mitra yang tepat, menetapkan batasan yang jelas, dan melindungi diri sendiri dengan kontrak, bukan hanya dengan kepercayaan. Kita relate dengan Eduardo yang naif, kita relate dengan si kembar yang marah. Kita melihat hasil akhir dari seorang protagonis yang memecahkan masalahnya, membuat platform global, dengan harga yang sangat mahal, kehilangan kemanusiaannya.